Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Riswanto. Saya dari mahasiswa Teknik Informatika kelas TI 19B1. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul yaitu Manajemen Sistem Input dan Output. Untuk manajemen input dan output, di sini ada beberapa fungsi untuk manajemen input dan output. Yang pertama yaitu mengirim perintah ke perangkat input dan outputnya agar menyediakan layanan. Manajemen input dan output memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari 4 fungsi. Untuk yang pertama yaitu fungsi mengirim perintah ke perangkat I/O agar menyediakan sebuah layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat input dan outputnya. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input dan output. Dan yang terakhir, menyediakan interface ke pemakai. Manajemen sistem dan output memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, yaitu mengirim perintah ke perangkat input dan output agar menyediakan sebuah layanan. Untuk yang kedua, menangani instruksi perangkat input dan outputnya sendiri. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input dan outputnya. Dan yang terakhir, menyediakan interface ke si pemakainya. Kemudian klasifikasi tentang perangkat input dan output, yaitu terdiri dari dua. Pertama, berdasarkan sifat aliran data, dan yang kedua berdasarkan sasaran komunikasinya. Dan kemudian untuk perangkat input dan output yaitu berdasarkan sifat aliran datanya. Pertama, perangkat berorientasi blok, yaitu block oriented device, contoh diskette, CD-ROM, optical disk. Dan yang kedua, perangkat berorientasi aliran karakter, yaitu karakter stream oriented device, contohnya terminal, line printer, interface jaringan. Kemudian perangkat input dan output berdasarkan sasaran komunikasi. Yang pertama, perangkat yang terbaca oleh manusia, human readable device, contoh monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin, yaitu machine readable device, contoh disk dan tape, controller, dan aktuator. Yang terakhir, untuk komunikasi, contoh modem. Untuk perangkat input dan output berdasarkan sasaran komunikasi, yaitu pertama, sasaran yang terbaca oleh manusia, yaitu human readable device, contoh monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin, machine readable device, contoh disk dan tape, controller, dan aktuator. Kemudian yang terakhir, untuk komunikasi, contohnya modem. Untuk teknik pemrogramannya, perangkat I/O dikendalikan oleh instruksi, yaitu Interrupt Driven Input dan Output atau DMA, Direct Memory Access. Untuk prinsip manajemen perangkatnya, pertama, sasaran manajemen perangkat input dan output, efisiensi, dan generalitas. Yang kedua, masalah manajemen input dan output, yaitu penamaannya seragam, uniform naming, penanganan kesalahan, error handling. Yang ketiga, transfer sinkron dan asinkron. Untuk yang terakhir, shareable dan dedicated. Hierarki manajemen perangkat input dan output. Perangkat input dan output terprogram melalui program input dan output atau polling system. Input dan output dikendalikan dengan interupsi atau interrupt driven input dan output. Untuk yang terakhir, DMA, yaitu Direct Memory Access.
Untuk teknik pemrogramannya, perangkat input dan output ada beberapa. Yang pertama yaitu melalui interrupt handler. Untuk yang kedua, device driver. Untuk yang ketiga, software device. Untuk yang keempat, independent software. Dan untuk yang terakhir yaitu level pemakai. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang berkenan. Kurang lebih mohon maaf apabila itu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.